Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan kuliah umum tentang faal paru, dan sekarang kita akan memasuki sesi 2, yaitu indikasi pemeriksaan faal paru. Jadi bukan semata-mata spirometri, tapi ini adalah faal paru. Nah, kita mulai dengan spirometri. Jadi spirometri itu indikasinya adalah satu, untuk diagnosa ada atau tidak adanya penyakit paru. Itu yang penting ya, untuk diagnosa ada atau tidak adanya penyakit paru. Kemudian yang kedua, itu adalah riwayat atau anamnesa simptom yang telah terjadi. Misalnya sesak, bising, batuk, kemudian sputum yang produktif, kemudian dia nyeri dada yang tidak nyaman, dan ortopneu. Jadi kalau satu posisi menjadi sehat. Kemudian indikasi fisik, penurunan suara napas, dinding dada menjadi abnormal, itu fisik yang kelihatan. Kemudian laboratori, mungkin pasien sudah pernah di fototoraks atau mungkin sudah pernah di CT scan. Itu menjadi data bagi kita semua. Kemudian kalau adalah pemeriksaan gas darah atau oximetri. Nah, kalau kita memeriksa seseorang dengan faal paru, maka usahakan dia tidak melakukan suatu aktivitas fisikal yang berat sebelumnya. Jadi harus istirahat dulu, harus tenang dulu, baru nanti dilakukan pemeriksaan faal paru. Nah, yang kedua adalah mengkuantifikasi adanya penyakit dan fungsi paru. Jadi berapa besar fungsi parunya terganggu, kemudian berapa besar perluasan penyakit yang ada di pasien tersebut. Penyakit-penyakit ini misalnya adalah PPOK. Itu kita ingin tahu seberapa besar perburukan PPOK yaitu dengan faal paru. Kemudian asma juga, apakah kita kalau memberikan pengobatan asma berhasil apa tidak, lebih enak apa tidak, itu tentunya dengan faal paru. Kemudian cystic fibrosis, itu untuk sesaknya kita bisa mengevaluasi faal parunya. Kemudian ada juga interstisial penyakit paru, ini juga kita bisa melihat bagaimana perjalanan penyakit ini. Ada kan di luar paru, yaitu penyakit jantung. Jadi kalau gagal jantung kongestif, kita bisa memeriksa faal parunya. Kemudian penyakit-penyakit neuromuskuler, ya, Guillain-Barré, itu kita bisa menyakit paru, bagaimana kondisi faal parunya. Karena penyakit orang ini kan selalu sesak, tapi kita tidak bisa mengetahui seberapa besar sesaknya, seberapa tinggi sesaknya dengan faal paru. Jadi ini pada penyakit neuromuskuler yang salah satunya adalah Guillain-Barré. Kemudian yang ketiga adalah kalau seorang berada di suatu pekerjaan yang terpajan dengan suatu lingkungan yang berbahaya bagi paru, ya, tentunya lingkungan yang berbahaya bagi paru, misalnya debu, misalnya asap-asap yang ada, bukan saja asap rokok, tapi asap di suatu pekerjaan okupasi itu adalah yang merusak parunya. Kemudian bekerja di suatu lingkungan yang berbahaya atau penuh debu. Jadi misalnya bekerja di upspace misalnya bekerja di industri petro, semen gresik yang di bagian-bagian yang berdebu sangat banyak sekali, dan itu berbahaya bagi parunya. Kemudian
kita ingin tahu bagaimana perbaikan atau perburukan setelah kita memberikan pengobatan. Dan ini yang penting ya. Nggak bisa kita mengatakan pasien itu sudah tidak sesak, kecuali kita objektifnya gimana, yaitu harus pemeriksaan faal paru. Jadi ini bagaimana hasil pengobatan negatif atau menguntungkan bagi pasien. Salah satunya misalnya ini ya bronchodilator. Kalau pada asma yang eksaserbasi akut, kemudian dikasih bronchodilator, ada hasilnya tidak. PPOK misalnya, yang sesak yang tidak hilang-hilang. Apakah kalau diberikan bronchodilator bisa hilang apa tidak? Juga steroid. Steroid ini tidak selalu diberikan, tapi pada asma harus diberikan steroid. Kalau dia baik waktu stabil atau waktu eksaserbasi, supaya nanti ada efek dari obat ini, jadi bronchodilator dan steroid. Tapi kalau PPOK sebetulnya steroid ditunda dulu sampai ada indikasi khusus. Indikasinya adalah kalau eosinofilnya cukup tinggi, ini pada PPOK ya. Kemudian obat-obat jantung, misalnya aritmia, antiaritmia, diuretik, itu memberikan efek negatif atau positif pada pasien. Kemudian orang-orang yang dilakukan pembedahan khususnya pembedahan paru, yaitu reseksi paru, kemudian pengurangan atau ditransplant. Jadi kita harus memeriksa faal paru ya sebelum dan sesudah dilakukan pembedahan pada paru. Jadi kalau direseksi, apakah paru sisanya itu masih cukup baik untuk kehidupan dia, ya. Kemudian kalau ditransplant, itu juga bagaimana perjalanan faal parunya kalau dengan paru yang baru, ya. Kemudian ini rehabilitasi itu kurang N ya. Jadi rehabilitasi itu penting ya. Kalau orang PPOK itu harus dilakukan rehabilitasi untuk penguatan otot-otot dari dada, untuk penguatan otot-otot pernapasan. Nah, itu harus dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi tentunya harus dievaluasi. Setelah 12 minggu dievaluasi apakah ada perbaikan pada rehabilitasi. Jadi rehabilitasi pada orang-orang dengan sesak, dengan PPOK, dengan asma itu perlu dilakukan fisioterapi dalam mereka ya. Jadi fisioterapinya macam-macam, dari bisa juga dengan pemeriksaan atau dilakukan suatu mengenai penguatan pada otot-otot sternum misalnya. Ya. Kemudian ada juga yang memberikan satu terapi dengan yoga. Karena dia anggap yoga ini bisa memberikan perbaikan faal paru ini. Demikian ya Bapak. Ini penting bagaimana keuntungan dan kerugian dari efek terapi. Kalau keuntungannya lebih banyak, dia diberi. Tapi kalau kerugiannya lebih banyak, misalnya karena steroid lalu terjadi efek samping steroid, maka harus dihentikan. Dan juga pemberian obat-obat lain kalau merugikan tentunya harus dihentikan. Nah, ini adalah evaluasi disability atau kerusakan gitu ya, ketidakmampuan, impairment ya. Jadi bagaimana, apakah ada suatu kompensasi pada orang-orang disable ini? Ini adalah social security ya. Kemudian ada asuransi evaluasi. Tentunya orang-orang yang dievaluasi untuk diberikan satu asuransi itu adalah harus diperiksakan faal paru, bagaimana perbaikannya, bagaimana perburukannya, dan itu secara legal ya, harus diberikan suatu pemeriksaan tentang faal paru.
Kemudian penilaian tentang rehabilitasi penyakit jantung paru. Jadi rehabilitasi ini penting untuk nanti diberikan kepada asuransi bagaimana ada perbaikan apa tidak. Kemudian yang terakhir adalah epidemiologi atau klinik riset ya. Jadi ini penting. Epidemiologi ini sering kita lakukan di tempat-tempat tertentu. Misalnya di debu-debu pada polisi yang dia bekerja seharian di satu jalan, maka dia perlu untuk diperiksa faal parunya. Kemudian misalnya ada kebakaran, harus diperiksa faal parunya, asap-asap yang terjadi seperti apa. Kemudian terjadi satu epidemiologi, misalnya satu hal-hal yang lingkungan yang sangat buruk, ya harus diperiksa faal parunya. Kemudian untuk riset ini penting tentang riset yang menggunakan faal paru ini penting karena sulit kita melakukan fungsinya suatu paru kalau tanpa riset klinik ya. Jadi ini meliputi satu kesehatan paru atau penyakit paru. Jadi epidemiologi ini sering kita melakukan suatu ke daerah gitu dari Departemen Paru ini untuk mengetahui bagaimana dampak dari suatu kejadian-kejadian pada daerah tersebut ya. Jadi apalagi nanti misalnya terjadi suatu lingkungan yang berbahaya gitu. Maka diperiksa faal paru itu penting. Nah yang selanjutnya adalah menilai risiko prosedur pembedahan. Jadi kita tentunya kalau ada kerjasama ya dengan ahli bedah, kalau akan dilakukan reseksi, ya reseksi baik lobektomi, pneumoektomi, maka tentunya kita bisa menilai seberapa besar kemungkinan pasien ini setelah dioperasi masih mampu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, pre-operasi dan post-operasi itu perlu dilakukan faal paru. Kalau faal paru masih sekian, maka kami memberitahukan masih cukup dilakukan lobektomi. Tapi kalau pneumoektomi, maka tentu harus di pneumoektomi itu kan satu paru diambil secara total ya. Jadi kalau akan melakukan pneumoektomi, maka paru yang satunya harus diperiksa. Ya, apakah paru satu nanti yang tertinggal itu masih mampu melakukan suatu pekerjaan ya. Jadi ini adalah pemeriksaan yang khusus untuk suatu prosedur pembedahan. Kemudian kalau untuk sternotomi sama ya, untuk pembedahan pada dada, maka tentunya faal paru ini harus diperiksa. Kemudian pada operasi abdomen. Ya, jadi untuk operasi abdomen dan operasi toraks, itu kalau ada keluhan, penting untuk dilakukan faal paru. Ya, jadi abdomen dan toraks ya. Karena itu apa? Karena pada saat dia post operasi, kapasitas vital itu bisa turun berapa liter sehingga orang akan susah untuk bernapas. Jadi hampir separuh faal paru yang terjadi setelah operasi itu maka akan terjadi suatu kesulitan untuk melakukan pekerjaan. Oleh karena itu maka sebelum operasi dilakukan pemeriksaan faal paru apakah cukup nanti kalau seandainya dia dilakukan suatu prosedur pembedahan baik abdomen maupun toraks.